Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo seakan mendapatkan seperti kayak kesempatan baru lagi ya di Manchester United, di mana sekitar setahun lebih sedikit di periode dari Ruben Amorim, dia hampir saja kehilangan tempatnya di Manchester United. Musim lalu dia sebenarnya ingin diberikan kesempatan untuk dilakukan assessment ataupun juga analisa ya terkait dengan apakah dia bisa bermain di sistem dari Ruben Amorim, mungkin juga melakukan perbaikan di sana dan juga di sini, tapi sebagian besar dia ini absen karena cedera. Nah, ketika musim ini bergulir di preseason sebenarnya sudah bisa terlihat ya, memang dia ini nampaknya akan diberikan sebuah posisi, tapi ternyata ketika musim bergulir posisi tersebut tidak untuk seorang Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo sangat jarang diturunkan, bahkan tidak pernah mendapatkan starter di Premier League. Pernah sekali menghadapi Grimsby ya, ketika Manchester United kalah memalukan, tersingkir di Carabao. Selebihnya tidak pernah lagi. Dia baru mendapatkan tempatnya lagi setelah Ruben Amorim tidak lagi berada di Manchester United. Nah, dengan Michael Carrick di sebuah kesempatan podcast wawancara dengan Rio Ferdinand memang mengatakan, kalau gue tangkap ya kurang lebih, memang dia menilai Kobbie Mainoo merupakan pemain yang memiliki potensi besar dan bahkan bisa membangun sebuah sistem di sekitarnya, sehingga ada situasi nampaknya memang Kobbie Mainoo ini akan mendapatkan menit bermain, akan mendapatkan kepercayaan lebih dari Michael Carrick ya di Manchester United saat ini. Fabrizio Romano juga mengatakan kurang lebih seperti itu, bahwa ya Kobbie Mainoo tidak akan kemana-mana. Dia sepertinya saat ini akan stay di Manchester United. Klub sendiri juga menolak segala usaha untuk melepas Kobbie Mainoo, terutama di bursa transfer musim dingin ini ya. Setelah sebelumnya di bursa transfer musim panas kemarin pun juga sempat ada kabar yang mengaitkan kepergian Kobbie Mainoo, walaupun sang pemain ini tidak ingin pergi dari Manchester United secara permanen. Dia hanya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi untuk bisa menjaga peluangnya masuk ke skuad Piala Dunia di musim panas nanti. Nah, saat ini memang menurut gua ya Kobbie Mainoo nampaknya akan memiliki masa depan lagi. Di video kali ini gue ingin lebih membahas terkait dengan ada sesuatu potensi yang kalau tidak dikelola dengan baik, ini justru bisa mengancam. Kobbie Mainoo menurut gue semenjak dia diberi kesempatan oleh Erik ten Hag ya, salah satu yang sensasional, final Piala FA menghadapi Manchester City di Wembley, dia terlibat, dia bermain luar biasa. Lalu ada banyak ya situasi, misalnya ketika bersama dengan Erik ten Hag tandang ke Molinho, mencetak gol kemenangan menghadapi Wolves. Dia nampak memang memiliki kepercayaan yang besar dari pelatih asal Belanda pada saat itu. Tapi yang gue khawatirkan adalah begini. Kita tahu bagaimana dinamika Kobbie Mainoo di Manchester United. Free Kobbie Mainoo sangat mengganggu banget menurut gue ya. Seorang saudara dari Kobbie Mainoo dengan posenya di Old Trafford, sesuatu yang menurut gue tidak perlu dan sangat mengganggu. Dan seharusnya ini bisa diatur oleh Kobbie Mainoo sendiri, karena ya ini kan merupakan situasi internal dari keluarga Kobbie Mainoo yang menurut gue harusnya bisa lebih dikontrol. Tapi itu tidak terjadi dan justru banyak tanggapan negatif setelahnya. Kobbie Mainoo gue lihat memang seseorang yang punya potensi, bahkan di Manchester United bisa dijadikan icon. Kenapa? Dia pemain asli Manchester. Dia lahir besar bahkan di pusatnya Manchester. Dari kecil lalu remaja, dia selalu di Manchester United. Dia akhirnya bisa mendapatkan impiannya untuk tembus di skuad utama Manchester United. Bahkan bukan hanya tembus, dia menjadi pemain dengan peran yang penting di skuad Manchester United.
bersama dengan Erik ten Hag misalnya, dan saat ini kemungkinan besar dengan Michael Carrick pun akan seperti itu. Di tahun ini menurut gua ini akan menjadi tahun yang penting bagi Kobbie Mainoo. Dia akan mendapatkan menit bermain yang banyak, akan ada banyak harapan dia bisa mengangkat kualitas permainan Manchester United sehingga bisa mendapatkan target di akhir musim nanti. Itu satu. Jadi menit bermain yang banyak, kesempatan menjadi starter akan lebih banyak lagi. Lalu nomor 2, dia punya peluang untuk bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia. Bayangkan, dia akan terlibat di turnamen terbesar untuk sepak bola, Piala Dunia. Lalu nomor 3, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita tahu ada beberapa pembahasan terkait dengan perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo, yang saat ini menurut gua sangat mungkin akan berlanjut lagi prosesnya. Kontrak dari Kobbie Mainoo di Manchester United, yang saat ini akan berakhir di tahun 2027 sebenarnya. Dan di musim panas tahun 2026 ini memang menjadi persimpangan. Ada kemungkinan dia akan mendapat kontrak baru, dia akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, apakah dia akan mendapatkan nomor punggung yang baru juga. Ini merupakan potensi-potensi yang bisa saja terjadi. Kenapa gue ungkapkan satu demi satu poin-poin tadi ya, bahkan dari analisa sebelumnya, karakter dari para pemain Manchester United selama ini, terutama setelah era dari Sir Alex Ferguson, sering menjadi masalah di Manchester United. Pemain terlalu cepat mendapatkan popularitas, terlalu cepat mendapatkan sorotan media. Dan untuk Kobbie Mainoo kita bisa lihat menurut gue di berbagai media. Setelah Derby of Manchester, dia tampil di sebuah acara dengan menurut gue menunjukkan glamornya anak muda, kurang lebih seperti itu. Dan ini bisa menjadi potensi yang berbahaya. Marcus Rashford, Paul Pogba, yang terbaru Alejandro Garnacho, dan banyak nama-nama pemain muda di Manchester United yang akhirnya bermasalah di Manchester United. Karakter secara klub ini belum terbangun menurut gue secara solid, dan ini penting. Kita tidak bisa, atau klub ini tidak hanya bisa bersandar dengan kemampuan teknis saja. 13 tahun belakangan terakhir terbukti tidak bisa. Hanya mengandalkan kemampuan teknis dari pemain-pemainnya tidak bisa, karena memang juara itu bukan hanya dibangun oleh teknis, tapi juga oleh karakter yang kuat. Dan itu masalah di Manchester United. Karakter secara klub menurut gue juga harus diatur, dimulai dari secara individunya. Termasuk juga Kobbie Mainoo. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat krusial bagi Kobbie Mainoo. Peran manajemen menurut gue sangat penting. Kobbie Mainoo sendiri, ya dia 20 tahun, masih muda. Tapi dia juga harus, ini juga ujian bagi Kobbie Mainoo, dia juga harus menunjukkan bahwa dia memiliki karakter yang kuat dan siap untuk menjadi seorang superstar menurut gue. Bukan hanya superstar yang bagus di atas lapangan, tapi juga punya karakter yang luar biasa. Karakter yang memang dibutuhkan oleh klub ini. Ini akan menjadi, gue ulangi lagi, ini akan menjadi tahun yang sangat krusial, sekaligus tahun persimpangan menurut gue. Ketika dia bisa mengelola hal-hal ini secara positif, Manchester United gue harapkan bisa memiliki ikonnya yang sudah lama sebenarnya tidak berada lagi di Manchester United, ya, pemain yang ikonik di Manchester United, yang memang berasal dari Manchester United. Setelah Sir Alex Ferguson, menurut gue kalau harus menyebut satu nama yang ikonik, Bruno Fernandes. Tidak ada lagi menurut gue, dengan segala kontribusinya, permainan yang luar biasa, tekniknya. Tapi Manchester United juga butuh berkelanjutan nih, memiliki pemain ikonik. Dan menurut gue Kobbie Mainoo justru punya potensi yang lebih besar dari seorang Bruno Fernandes. Gue tidak hanya berbicara terkait dengan situasi teknis ya. Coba bayangkan profil pemain
yang luar biasa secara teknis misalnya, tapi juga punya cerita di belakangnya yang berasal dari Manchester, ini tentunya akan sangat luar biasa sekali. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.